Nabi SAW terlahir dari keluarga yang suci, mulai dari ayahandanya, kakeknya, buyutnya, sampai kepada Adam. Tidak ada yang berzina. Kata Nabi SAW, kharajtu min nikahin, aku keluar dari keturunan nenek moyang yang semuanya menikah. Walam akhruj min sifahin min waladi Adam ila an waladani abi wa ummi, dan aku tidak pernah keluar dari sperma yang hina sejak zaman Adam sampai ibu bapakku melahirkan aku. Artinya secara nasab Rasul itu terpelihara. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW adalah orang terbaik dari kabilahnya. Nabi mengatakan, innallaha astafa kinanatan min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah, anak terbaik dari turunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Quraisy adalah turunan terbaik dari kabilah Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Bani Hashim adalah turunan terbaik dari kabilah Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan saya orang terbaik dari kabilah Bani Hashim. Artinya secara nasab, secara kabilah dan keturunan, Rasul itu bukan orang biasa, tapi orang yang terkenal kemuliaannya dari turun temurun. Adapun nasab Nabi SAW ma'ruf, orang tuanya namanya Abdullah ibnu Abdul Muttalib, ibundanya namanya Aminah bintu Wahbin. Adapun paman-pamannya di sana ada Abbas, ada Hamzah, ada Zubair, ada Muqawwim, ada Al-Harith, ada Ghaidak, Qutham, Abdul Ka'bah, kemudian Jahal atau disebut dengan Al-Mughirah, termasuk juga Abu Lahab dan Abu Talib. Itu paman-pamannya. Tetapi yang hidup sampai diutusnya Nabi dan Rasul itu cuma 4. Yang 2 beriman dan 2 kafir. Yang beriman Abbas dan Hamzah, yang kafir Abu Lahab dan Abu Talib. Cuman bedanya Abu Lahab memusuhi Rasul, kalau Abu Talib memperjuangkan Rasul. Ini paman dari bapak maksudnya. Adapun paman dari ibu, tidak dikenal Nabi SAW punya paman dari ibu kecuali Abdu Yaghuth ibn Wahab. Dan Nabi SAW pernah berbangga dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dan mengatakan, hadza khali falyurini imru'un khala. Inilah paman dari arah ibuku, maka mana paman kalian, kata Rasul. Membanggakan siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Abdullah ayahanda Nabi SAW berusia 18 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, maka ayahnya kemudian menikahkan dengan Aminah bintu Wahbin. Artinya orang dulu itu menikah muda-muda, tidak harus menunggu 25 tahun kayak orang sekarang ya, atau sampai yang jadi lapu gitu ya, sampai kuliah lama-lama nggak mau kawin juga habis kuliah itu. Kadang-kadang nunggu cari kerja, sudah kepala 4 baru sibuk cari pasangan. Ya sudah bujang lapu lah kan ya, sudah tua gitu ya, jadi kakek-kakek punya anak bayi jadinya nantinya. Jadi Abdullah ini menikah dengan Aminah di usia ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Lah kemudian ketika mengandung Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dikatakan kepada Aminah, innaka qad hamalti bi sayyidati hadhil ummah, sesungguhnya engkau telah mengandung seseorang yang akan menjadi pemimpin umat ini. Fa idza waqa'a 'alal ardi faquli u'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Nanti kalau melahirkan anakmu, jangan lupa kau mengatakan, aku berlindung kepada zat yang satu dari setiap kejelekan orang-orang yang hasad kepadanya. Dan ketika itu Abdul Muttalib kakeknya bermimpi juga bahwa dia akan punya cucu. Dalam mimpinya disuruh untuk memberi nama Muhammad, dan nama Muhammad itu belum ada sebelumnya. Belum ada orang yang namanya Muhammad kala itu. Berarti ketika kemudian Rasulullah SAW diberikan nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib, itulah nama pertama di mana bayi diberikan nama Muhammad, karena sebuah harapan. Muhammad itu artinya kasratul hamdi, supaya banyak yang memuji. Tetapi subhanallah, hari ini nama Muhammad itu nama terbanyak satu dunia. Tidak ada nama terbanyak di dunia melebihi nama Muhammad. Sadaqallahul azim ketika mengatakan innaka innasha ni'aka huwal abtar. Innasha ni'aka huwal abtar. Justru yang membenci wahai Muhammad seperti Abu Jahal CS, justru mereka yang abtar, terputus penyebutannya. Tapi Nabi SAW tidak terputus penyebutannya. Semua orang menyebut-nyebut nama Muhammad. Kalau orang punya anak namanya Muhammad, pasti disebut namanya, Muhammad mau kemana? Ahmad mau kemana? Seorang muadzin dia sebut namanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap orang yang qomat menyebutkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap orang yang bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap solat dalam tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nama itu bergema hampir di seantero dunia. Ya, dan nama itu sangat terpuji sesuai dengan namanya. Muhammad kasratul hamdi, banyak pujian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saat lahirnya Nabi SAW, orang-orang Yahudi sibuk di Madinah. Karena ketika itu muncul bintang yang disebut dengan bintang Ahmad, dan hanya diketahui oleh orang-orang Yahudi saja. Ketika melihat para peramal Yahudi ke langit, rupanya muncul bintang yang selama ini ditunggu-tunggu. Akhirnya kemudian orang-orang Yahudi Madinah menggedor semua rumah di kota Madinah, khususnya rumah-rumah Yahudi. Adakah wanita yang melahirkan? Adakah wanita yang melahirkan? Baik Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qunaiqa, Yahudi Bani Nadir, atau Yahudi keturunan Arab, rupanya di malam itu tidak ada satupun wanita Yahudi yang melahirkan. Harusnya ada yang melahirkan menurut mereka, karena ini pertanda kelahiran seorang nabi yang mereka tunggu-tunggu. Harusnya malam ini lahir. Rupanya mereka mendengar bahwa di Mekah ada orang yang lahir di malam itu keturunan orang mulia Abdul Muttalib. Sedihlah orang-orang Yahudi dan menangis dan mengatakan, "Zahabat nubuwatu Bani Israel." Telah hilang kenabian dari Bani Israel dan beralih kepada orang Arab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW lahir pada hari Senin. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan orang-orang Syiah menganggap Rasul lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Adapun kemudian tahunnya, karena di zaman itu kan belum ada penanggalan, sehingga belum ada nama tahunnya. Kalau sekarang sudah ada Hijriah. Kalau dulu kan tidak ada, belum ada penanggalan Hijriah, itu baru dibentuk di masa Umar bin Khattab. Sehingga kemudian untuk tahun mereka akan menasabkan kepada setiap peristiwa yang berlaku di zaman itu. Umpamanya hari ini ada gempa,
Kemudian 5 hari setelahnya lahir anak. Berarti anak ini lahir di tahun gempa. Hari ini ada puting beliung, lahir bayi. Berarti lahir bayi itu tahunnya tahun puting beliung. Gitu maksudnya. Lah kebetulan kemudian sebelum Nabi SAW lahir terjadi perang. Penyerangan Abrahatul Asram membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghancurkan Abrahatul Asram dan mengutus burung ababil dan menghancurkan mereka semua. Kemudian ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari setelahnya lahirlah Nabi. Makanya kemudian tahunnya disebut tahun gajah. 8, 9 atau mungkin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, begitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, banyak peristiwa dan kejadian ketika itu. Walaupun sebagian riwayat hampir semuanya lemah, tapi masalahnya dicantumkan di banyak kitab-kitab sejarah. Seperti ketika Nabi SAW lahir, muncul bintang Ahmad yang sudah diketahui orang-orang Yahudi yang sudah saya katakan tadi. Kemudian juga api Majusi yang beratus-ratus tahun mereka menyembahnya tidak pernah padam, tiba-tiba padam saat kelahiran Rasul. Kemudian 14 tiang istana Persia tiba-tiba roboh karena di saat kelahiran Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, termasuk juga tiba-tiba langit kemudian tidak bisa ditembus oleh syaitan dan jin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelahiran Nabi SAW. Dan banyak keanehan, tetapi ada satu keanehan yang disebutkan Nabi SAW sendiri. Dia menceritakan saat dia lahir terpancar cahaya yang terbentang antara barat dan timur, seolah-olah cahaya itu menandakan bahwa orang ini kelak akan menguasai barat dan timur. Itulah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW lahir, yang pertama menyusui adalah tentunya Aminah. Tapi karena air susunya kurang bagus, akhirnya kemudian disusukan oleh salah seorang budaknya Abu Lahab namanya Thuwaibah. Ketika kemudian Thuwaibah menyusukan atau menyusui Nabi SAW menjadi ibu susuannya Nabi, Abu Lahab. Thuwaibah, lihat, pertama kelahiran Rasul, Abu Lahab itu senang. Saking senangnya dia merdekakan budaknya kan. Saking senangnya Abu Lahab itu dimerdekakan budaknya. Tapi siapa yang sangka belakangan dia orang yang paling pertama musuhi Nabi SAW juga. Pada saat kelahirannya dia orang yang paling bahagia. Saking bahagianya dimerdekakan Thuwaibah karena mau menyusui Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW sudah dewasa sekalipun dan menikah dengan Khadijah, kemudian punya anak wanita Ruqayyah dan Ummu Kulthum, keduanya dinikahkan dengan dua putra Abu Lahab. Baru setelah Nabi SAW jadi Nabi, maka Abu Lahab meminta kedua putranya menceraikan dua putri Nabi SAW. Begitulah bencinya Abu Lahab kepada Nabi SAW. Lah kebiasaan bangsa Arab, ikhwan, mereka selalu menitipkan anak-anak mereka di kampung-kampung. Untuk apa? Pertama, menjaga bahasa, karena di kota itu bahasanya sudah aneh-aneh ya. Jadi kepastian bahasa Arabnya kurang kalau di kota. Kemudian yang kedua, untuk kesehatan, karena khawatir di kota itu banyak wabah di zaman itu, sehingga untuk kesehatan bayi biasanya dititipkan di kampung sampai kemudian selesai masa susuannya atau beberapa tahun setelahnya baru dikembalikan. Termasuk juga untuk kekuatan fisik. Itulah kenapa kemudian adat istiadat di zaman itu. Jadi kalau seandainya seseorang melahirkan, maka akan dititipkan kepada badui supaya dirawat di badui beberapa tahun setelahnya.
Lah saat kelahiran Nabi SAW, begitu juga sama banyak wanita-wanita dari Arab, dari Arab Badui, khususnya dari Bani Sa'diyah, yang ketika itu memang terkenal wanita-wanitanya pandai mendidik. Dan juga kebetulan memang terjadi paceklik hebat di Bani Sa'diyah itu, sehingga orang kesulitan. Akhirnya para wanita-wanita yang punya anak, karena kalau tidak punya anak kan tidak keluar dari susunya, maka mereka kemudian datang ke kota untuk menawarkan diri siap menyusui anak-anak kota dengan imbalan sekian dan sekian. Subhanallah, setiap ada wanita yang melihat bayi Nabi SAW, tidak ada yang mau, lewat gitu saja. Kenapa alasannya? Pertama, yatim. Ayahnya meninggal ketika Rasul berada 4 bulan di kandungan ibundanya, sehingga kemudian kalau diambil, apa yang mereka akan dapat imbalan? Mereka tidak akan dapat imbalan. Makanya kemudian nengok bayi orang tuanya miskin, lewat gitu, sampai akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Lah Halimah Sa'diyah, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Bani Sa'd ini, suaminya namanya Al-Haris ibn Abdul Uzza. Dialah wanita terakhir yang datang. Kenapa wanita terakhir yang datang? Pertama, dia miskin. Yang kedua, kendaraan yang ditungganginya adalah kendaraan yang kurus, sehingga tidak bisa menyusul kawan-kawannya. Kan di zaman itu bukan pakai mobil oplet gitu ya. Jadi memang kalau nggak pakai kuda, pakai keledai, pakai unta. Jadi yang ditungganginya itu unta kurus, sehingga tidak bisa menyusul kawan-kawannya. Ketika sampai di kota Mekah, tidak ada satupun bayi kecuali sudah diambil, kecuali bayi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nggak ada orang yang ambil masalahnya. Sehingga akhirnya kemudian Halimah As-Sa'diyah ngomong sama suaminya, gimana ini, ada bayi cuma satu-satunya. Akhirnya kemudian suaminya hanya mengatakan, sudah ambil saja, mudah-mudahan bayi ini membawa karamah dan juga kebaikan. Akhirnya kemudian diambil. Subhanallah, betul apa kata suaminya. Halimah ini sudah kelelahan. Kemudian dia menggendong bayi namanya Abdullah. Kemudian karena kurang gizi makannya, air susunya kurang bagus, sehingga malam itu ketika dia sudah menggendong Rasul, tiba-tiba air susunya penuh. Dan ketika Nabi SAW hendak ditetekkan di sebelah kiri, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tahu itu bukan hak dia, itu hak saudara sesusunya. Siapa? Abdullah, anak daripada Halimah. Jadi Nabi SAW hanya mau yang sebelah kanan. Subhanallah ya, bayi tahu mana haknya, mana yang tidak haknya. Antum dah bayi lagi, tapi tak paham ini hak antum, ini hak yang lain, itu tak paham gitu ya. Jadi Nabi SAW paham nih, ini bukan hak saya, nggak mau saya netes sebelah sini, saya mau netes sebelah sini saja. Akhirnya kemudian 2 bayi itu gemuk. Kemudian malamnya juga mereka dapat berkah, mereka bisa tidur sampai pagi. Akhirnya hilang capeknya, kemudian mereka pulang. Subhanallah, padahal kawan-kawannya sudah duluan 2-3 hari sebelumnya mereka pulang. Tetapi ketika Rasul berada di pangkuannya, untanya kuat, kemudian sanggup berlari dan mampu mengejar teman-temannya, dan sampai di Bani Sa'diyah duluan dibandingkan temannya. Ini kan berkah, ini kan luar biasa. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Rasul di Bani Sa'diyah, kemudian disusukan oleh Halimah dengan saudara sesuanya Abdullah. Setelah kemudian beberapa tahun, ya sekitar usia 4 tahun, tiba-tiba kemudian terjadi pembelahan dada. Jadi ketika Nabi SAW bermain-main bersama kambing gitu ya, jadi kecil-kecil sudah main sama kambing. Jadi mainannya Rasul itu kambing. Kalau sekarang kan mainannya kereta-keretaan, boneka-bonekaan, bola, macam-macam kan. Jadi Rasul itu yang main dengan kambing itulah, bersama saudara sesuannya Abdullah. Tiba-tiba kemudian datang 2 malaikat, kemudian memegang Rasul, membelah dada Rasul, mengambil jantung Rasul, kemudian meletakkan di bejana emas. Di situ ada air Zam-Zam.
kemudian dibersihkan dan dimasukkan kembali, kemudian dijahit kembali, dan itulah operasi pertama di dunia. Karena di zaman itu belum ada peralatan, ya. Akhirnya kemudian ketahuan oleh Halimah bekas jahitannya. Apalagi kemudian anaknya kemudian dengan polosnya menceritakan kejadian itu. Ketakutanlah Halimah, akhirnya kemudian mengembalikan Rasul kepada Aminah ibundanya, dan mengatakan kepada Aminah, saya hendak mengembalikan putramu wahai ibunda Aminah, saya takut putramu kena jin, katanya. Tetapi Aminah mengatakan, jangan takut dari jin, karena bayi ini saat dilahirkan terpancar cahaya begini dan begitu, sudah diceritakan mimpinya. Kemudian kata Halimah, kalau begitu kembalikan kembali, biar dia bersamaku kembali. Akhirnya dibalikan lagi ke Bani Sa'diyah sampai usianya 6 tahun. Ketika sudah 6 tahun, namanya ibundanya kan, berpisah dengan anaknya 6 tahun, tentu sangat rindu. Makanya oleh Halimah kemudian di usia 6 tahun dibalikkan Nabi SAW ke pangkuan ibundanya. Akhirnya kemudian ketika di pangkuan ibundanya, Aminah ingin mengajak Rasul kecil ke Madinah dalam rangka ziarah kuburan ayahandanya Abdullah, karena ayahandanya meninggal di Madinah karena terkena wabah Yathrib ketika itu. Jadi ayahandanya terkena wabah. Ya, kalau zaman sekarang ya macam corona lah ya. Akhirnya sakit-sakit 1 bulan, kemudian meninggal saat perjalanan dari Mekah hendak berniaga ke Syam. Sakit 1 bulan di Madinah, kemudian akhirnya wafat. Lah kemudian Aminah ini ingin berziarah, kemudian berziarahlah ke Madinah setelah melihat kuburan ayahandanya Nabi SAW dan menginap beberapa malam di Madinah. Maka kemudian pulanglah Aminah bersama Rasul kecil dan juga budaknya namanya Ummu Aiman. Tapi sayang, di antara Mekah dan Madinah ada satu tempat namanya Abwa. Rupanya Aminah sakit parah dan Allah takdirkan meninggal di Abwa. Subhanallah, Rasul menjadi yatim dari 2 arah. Bapaknya meninggal, ayahandanya juga meninggal. Bahasa kita ya, yatim piatu gitu. Kalau bahasa Arab nggak ada piatu, yang ada yatim saja. Lah akhirnya kemudian Ummu Aiman membawa Rasul SAW pulang dan dititipkan di kakeknya Abdul Muttalib. Tapi sayang, hanya 2 tahun Abdul Muttalib merawat Nabi SAW. Ketika usia Rasul 8 tahun, Abdul Muttalib pun kemudian meninggal dan pupus usia. Kemudian Abdul Muttalib berwasiat kepada salah satu putranya Abu Talib ini untuk merawat cucunya Rasulullah SAW ini. Kenapa kemudian yang dipilih oleh Abdul Muttalib itu Abu Talib? Bukankah paman Rasul ada yang kaya? Abu Lahab kaya, Hamzah, ya kan? Kenapa mesti Abu Talib? Karena Abu Talib ini adalah saudara kandung dari Abdullah. Karena Abdul Muttalib itu banyak istrinya, ya. Jadi anak-anaknya itu satu bapak banyak lain ibu. Lah yang satu kandung dengan ayahnya Rasul Abdullah adalah Abu Talib. Sehingga kedekatan kepada Abdullah karena satu kandung tentu lebih dekat dibandingkan saudara seibu lainnya. Makanya Abdul Muttalib menitipkan Rasul kepada Abu Talib, berwasiat untuk dirawat. Lah sejak itulah maka Nabi SAW berada di pangkuan Abu Talib sampai menikah, bahkan sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bahkan sampai berdakwah, yang kemudian meninggal saat pengepungan orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim. Itu pun beberapa tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika Nabi SAW berada di rumah pamannya, karena memang Abu Talib itu paling miskin sendiri, anaknya banyak pula, sudah miskin anaknya banyak. Tetapi Abu Talib sejak kecil Rasul memang lebih sayang kepada Nabi SAW dibandingkan kepada anak-anak yang lainnya. Luar biasa perlakuan Abu Talib itu kepada Rasul SAW. Wajar kalau kemudian Rasul sedih ketika Abu Talib meninggal karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Lah kemudian Nabi SAW ketika usianya 12 tahun, Abu Talib menghendaki untuk mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang peniaga. Karena bagaimanapun
orang-orang Arab, orang-orang Mekah khususnya di kala itu, mereka para peniaga handal. Jadi masuk ke urat nadi mereka, ke darah-darah mereka itu perdagangan, perniagaan. Ilmu bisnis itu sudah mengakar dan mengurat kepada orang-orang Quraisy itu, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu, mereka suka mengadakan rihlah, safar untuk berniaga ke Yaman dan ke Syam. Jadi usia 12 tahun itu Nabi diajak oleh Abu Talib. Tapi sayang kemudian ketika sampai di sebuah tempat, maka kemudian dia berjumpa dengan seorang pendeta namanya Buhairah Rahib. Pendeta ini yang mencegat kafilahnya Abu Talib, karena pendeta ini seorang kahin, ada yang mengatakan seorang dukun, ya. Ada yang mengatakan dia pendeta yang paling keras ekstrim di zaman itu, sampai diusir dari kanisahnya, kemudian hidup di padang pasir. Jadi dia ketika melihat tanda-tanda bahwa akan lewat seorang yang akan menjadi Nabi dan Rasul, jadi dia tiap hari itu nunggu, setiap ada kafilah dari Arab ditunggu sama dia. Lah ketika kemudian berjumpa dengan kafilahnya Abu Talib, tiba-tiba disetop, disuruh masuk ke rumahnya dan dijamu. Ketika betul apa yang diramalkan oleh dukunnya, tiba-tiba kemudian dia diperjumpakan dengan Nabi SAW ketika itu usianya 12 tahun. Dan ketika melihat tanda-tandanya, Buhairah Rahib yakin bahwa ini seorang Nabi. Ketika ditanya oleh Abu Talib, bagaimana kau tahu? Ya, kau tidak melihat setiap dia berjalan tidak ada satu awan kecuali akan menaungi di atasnya, tidak ada satupun pohon dan batu kecuali akan salam kepadanya. Sebaiknya pulang lagi ke Mekah, jangan meneruskan perjalanan ke Syam. Dikhawatirkan orang-orang Yahudi Syam tahu bahwa ia calon seorang Nabi, maka mereka akan membunuhnya. Balikan lagi ke Mekah. Akhirnya kemudian dibalikan lagi ke Mekah. Lah di Mekah ini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, apa yang dilakukan Nabi untuk meringankan beban pamannya Abu Talib? Akhirnya dia mengikuti usia-usia sebayanya, menjadi penggembala kambing dari orang-orang kaya, maka akan mengambil upah dari hasil penggembalanya. Begitulah Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun Nabi kecuali semuanya pernah menggembala kambing. Ya, jadi kalau antum ingin mencontoh Nabi SAW, jadi penggembala. Cari tanah di Tiban sana, luas tuh, beli kambing di situ. Ya. Jadi Nabi SAW sudah di apa namanya ya, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memimpin umat, disuruh memimpin kambing dulu. Kenapa demikian? Karena memimpin kambing itu, menjadi penggembala kambing itu akan terlahir sifat-sifat baik, akan terlahir sifat-sifat kesabaran. Namanya punya peliharaan kan harus sabar, kalau nggak sabar matilah peliharaannya. Ya. Harus punya sifat kasih sayang, sebab kalau binatangnya sakit kan diobati. Harus sayang, kalau tidak sayang mati binatangnya. Ya. Harus punya sifat keberanian, karena kambing ini selalu diterkam serigala. Artinya dia harus melawan serigala supaya serigala jangan makan kambingnya, gitu ya. Kemudian juga ada sikap kelembutan. Jadi banyak sifat-sifat yang kemudian terlahir dari penggembala kambing ini, yang kemudian menjadi sifat bagi Nabi SAW yang baik. Itulah kemudian sifat-sifat itulah yang kelak akan memimpin umat.